untuk pertarungan semacam ini saya sudah punya pengalaman ya. Oke. Tentu saya tidak ada cerita lain, kalau ditanya optimis ya pasti optimis lah kita. Karena bagaimanapun semua tergantung kemauan kita, saya dan Pak Edi, dan juga tim sukses yang kita bangun. Kalau kita memang punya strategi yang baik, punya komunikasi yang baik, dan juga punya pola manajer campaign yang baik, saya kira tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat rasional, masyarakat Sumatera adalah masyarakat yang berpendidikan. Mereka pasti bisa melihat dan menilai ini pemimpin ini yang calon bagaimana yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Waspada TV, ketemu lagi kita dalam edisi Kaum Burmalutup Cakap-Cakap Anak Medan. Tamu kita kali ini luar biasa, masih muda, tapi cukup punya karir yang mentereng, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi jabatan karir. Kita sapa dulu beliau, pemirsa Waspada TV. Assalamualaikum, apa kabar Adinda? Waalaikumsalam. Apa kabar senior? Sehat? Awak nih abang nih manggil adik, nanti ini wakil gubernur, manggil bapak ketuaan, manggil nama segan, apa yang cocok, yang nyamannya nih lah. Pokoknya bang, saya masih junior abang di kampus, manggil adik aja. Iya, Manggil adik aja, karena di Medan kan terkenal ya apa namanya, logat Medan itu antara kalau nggak abang adik. iya, panggil Adinda aja lah ya. Adinda boleh. Pemirsa Waspada TV, beliau ini Hasan Risagala, kebetulan anak Win. Jadi Win Sumatera karena Utara. Win Sumatera Utara. Apa cerita sehat ini dulu? Sehat, alhamdulillah. Aku lihat pakai topi tanjak Melayu ini. Iya. Gimana ceritanya, dari mana? Oh iya, kemarin yang pertama terima kasih kepada keluarga besar channel Waspada TV. Ya, saya ucapkan terima kasih ini. Terima kasih ya sebesar-besarnya kepada pengurus maupun juga dari official seluruh podcast Waspada TV ini. Saya bisa diundang kemari, merupakan sebuah kebanggaan yang tidak bisa saya lupakan. Hari ini bisa saya hadir kemari. Yang pertama tadi tanya abang terkait tanjak ini. Iya. Kemarin sore sekitar jam 2 kami kebetulan melakukan kunjungan, menyapa masyarakat lah, karena saya juga di sela-sela kesibukan saya menyempatkan menyapa masyarakat di daerah Tanjung Pura di Dusun Kampung Baru. Langkat. Iya, Langkat. Oh. Karena ada komunitas nelayan, saya ke sana, kebetulan ada kawan dekat saya di sana, jadi kami ke sana. Ternyata saya sebelum ketemu dengan masyarakat dialog itu saya disematkan ini tanjak ini. Jadi saya sangat bangga ya, bangga disematkan ini berarti saya sudah diangkat menjadi masyarakat Melayu lah di apa namanya di Langkat itu ya. Tentu ini sebuah kehormatan dan harus saya gunakan gitu. Ada acara waktu penyematan itu apa? Acara sangat sederhana aja, Bang. Saya datang lalu ada beberapa tokoh di sana yang memberikan dan menyematkan tanjak ini dan mereka menyampaikan sebagaimana biasa selamat datang, dan mereka juga apa namanya menjadikan kita ini sebagai keluarga lah di daerah Tanjung Pura sana. Iya, ya. Kalau dilihat dari model tanjaknya dengan casingnya udah pas kayak Panglima. Iya kan? Udah pas nih kayak Panglima Melayu. Amin. Teringatnya nih Adinda kan, kemarin itu pas Pilgubsu ini kan dinamis ini di Medan. Banyak tidak terprediksi, ternyata wakilnya Pak Edi itu di luar perkiraan orang. Orang memprediksi si A, si B, si C, si D. Tiba-tiba muncul Hasan Basri Sagala, abang ya terkejut. Wah, ini juniorku di UIN ini memang paten ini orang. Gimana ceritanya kok tiba-tiba
Apa sebelumnya sudah pernah kenal dengan Pak Edi Ramayadi? Begini Bang, ini memang saya juga sebenarnya tidak punya prediksi juga awalnya. Tapi memang orang-orang tua kita bilang dulu langkah jodoh pertemuan maut itu memang Tuhan yang mengatur ya. Sebelumnya belum kenal memang? Sebelumnya memang saya belum kenal dengan Pak Ayah ini. Oh. Namun saya kenal beberapa orang yang sering dekat dengan beliau. Ada beberapa orang kebetulan juga kenal juga dengan saya. Lalu mereka yang membuka komunikasi ke saya untuk waktu itu memang mereka menyampaikan mereka sedang berproses, Pak Edi sedang berproses di PDI Perjuangan, dicalonkan sebagai calon gubernur. Lalu mereka bilang kami ini sekarang sedang mencoba menjaring atau berkomunikasi dengan beberapa yang akan nanti mendampingi Pak Edi begitu. Saya bilang baguslah, siapa aja. Saya belum tahu itu kan. Iya. Ada beberapa nama. Terus mereka bilang, bagaimana kamu bersedia enggak? Mereka bilang. Terus saya bilang, kenapa saya bilang. Iya. Saya kan kemarin betul saya caleg dari PDI Perjuangan dari Sumut 2 kan. Iya. Saya juga tidak pada posisi yang berhasil ya. Kami ada 10 caleg, itu saya hanya posisi nomor 4 besar. Nomor 1 Pak Rapidin, Pak Sihar, ada Pak Trimet dan saya. Saya bilang ya di suara saya juga tidak terlalu signifikan. Saya akui juga itu waktu itu sama mereka. Mereka bilang ya kami kepingin ada dari kader PDIP yang mendampingi PD Perjuangan, yang mendampingi Pak Edi. Kalau Anda bersedia, ya kami akan coba. Saya bilang ya, waktu itu saya bilang ya yang lain aja lah, yang lebih senior. Saya ini masih muda ya. Belum saya jawab waktu itu. Pertemuan itu. Nggak bisa disebut orangnya yang nanya. Karena saya belum izin sama dia nanti, takutnya nanti harus izin juga. Kecuali tadi ada pertanyaan seperti ini ya. Lalu selanjutnya, berikutnya mereka menghubungi lagi untuk disuruh ke Medan. Ada apa Bang, saya bilang? Untuk ta'aruf, waktu itu mereka ta'aruf, perkenalan dengan Pak Edi. Apa maksudnya gimana Bang? Tiba-tiba ta'aruf ya? Kan mau disambungkan ini, mau diapakan, mau dijodohkan lagi gitu. Jadi perlu ada ta'aruf. Waktu itu saya langsung mikir ya, berarti ada keseriusan ini berarti. Jadi saya langsung ke Medan waktu itu dan ketemu dengan Pak Edi memang. Ngobrol. Tapi waktu itu memang Pak Edi juga waktu prosesnya sedang berkomunikasi intens dengan PDI Medan, Sumatera Utara dan juga dari pusat. Dan saya diminta waktu itu tidak terlalu banyak membuat gerakan, pasif aja gitu. Jadi makanya posisi saya itu memang posisi yang pasif, tidak aktif lah kira-kira gitu. Berproses terus, saya diminta untuk mengurusin berkas. Ya, saya urus karena memang kita tahu kan waktunya kan sedang berjalan juga. Feeling saya waktu itu juga mungkin orang-orang lain juga mungkin yang di luar saya mungkin disuruh juga hal yang sama mungkin. Proses, saya urusin semua berkas-berkas, tidak gampang juga ya mengurusin berkas calon kepala daerah ini memang berbeda dengan kalau caleg ya. Lalu pada akhirnya memang Pak Edi sampaikan waktu itu kepada saya memang semua keputusannya juga finalnya ada di DPP. PDI Perjuangan dengan Ibu. Rekomendasinya dikasih wewenang Pak Edi untuk. Betul, iya. Jadi sampai akhirnya saya terakhir setelah connect, setelah bertemu dengan Pak Edi, saya juga disuruh menghadap langsung ke DPP PDI Perjuangan. Begitulah prosesnya sampai akhirnya keluar rekomendasi dari partai. Begitu Bang. Berarti tuah badan lah nih ya. Ya bisa dibilang begitu juga. Iya. Yang pasti ini ada hikmahnya berarti. Caleg nanti mungkin belum rezeki, tuah badan tuh dieksekutif nih seperti. Mudah-mudahan begitu. Kita nggak tahu jalan hidup ini ya, kita jalani aja. Sebelumnya pernah ada bermimpi akan jadi calon kepala daerah Sumut loh. Ya, orang biasanya paling tingkat 2 ini tiba-tiba Sumatera Utara. Ada nggak pernah? Belum ada. Waktu kecil dulu memang punya ada cita-cita berharap atau? Belum ada. Jadi tidak pernah punya keinginan, ekspektasi, cita-cita aku harus jadi wakil gubernur atau gubernur eksekutif enggak? Belum ada. Tapi kalau anggota dewan memang DPR RI saya memang punya cita-cita itu kan. Memang punya cita-cita itu ya.
Teringatnya Dinda ini di mana ini tinggal ini? Walaupun aku kenal, Iya, ya, kita kenal di Winsu ini iya, sama-sama kan, dan cukup populer nama Hasan Basri Sagala di UIN juga salah satu tokoh NU iya. muda ya. Dulunya di mana nih tinggal? Kalau saya lahir Bang di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Oke, Saya lahir di sana dulu kan masih satu ini ya, Labuhan Batu Labuan Raya Batu ya. Raya namanya Tapi ya. ada proses pemekaran, saya lahir di sana, SD sampai SMA saya di Kota Pinang. Saya SMA Negeri 1 Kota Waduh, Pinang. Lalu iya. sore hari saya diperintah orang tua untuk sekolah di madrasah. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah. Nama madrasahnya Madrasah Islamiyah Kota Pinang. Lalu tahun 95 saya ke Medan, kuliah di IAIN, dulu namanya masih IAIN. Oh, masih ya. Ya, Oh, berarti iya ya. IAIN Tahun 95 ya. 95, Ya. 5 selesai tahun 2001. Saya terlambat memang lebih kurang setahun karena aktif di organisasi dan juga dulu abang ngajari kita dulu ikut demo reformasi 98 dulu. Kita sering demo juga di DPR dan ya itu saya kira sejarah lah ya. Lalu tahun 2001 saya berangkat ke Jakarta hijrah, kuliah di Universitas Indonesia, bekerja berumah tangga di sana. Dan walaupun kami sudah lebih kurang 24 tahun lah tinggal di Jakarta, tapi kalau pulang ke Medan ya setahun bisa kadang 10 kali, kadang 5 kali ya kan. Tapi tidak pernah kita tidak pulang ke 24 tahun. Iya, selama Jangan 24 tahun itu. Tapi nggak nampak Jakartanya lah. Iya, Ya. di apa namanya? Kemarin setelah berpasangan dan deklarasi dengan PED, ya saya kembali ke Kota Medan ini dan sekarang menetap di Kota Medan. Jadi waktu di Jakarta, habis dari Medan, di Jakarta itu kerja atau melanjutkan atau di organisasi atau gimana? Saya pertama aktif di organisasi dulu. Di Medan juga saya sudah aktif di organisasi, saya lanjutkan juga di Jakarta. Saya berkarir di pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI. Iya, waktu itu ketuanya sahabat saya, senior saya, Haji Nusron Wahid. Oh, yang sekarang di Golkar ya? Ya, beliau tuh. Di situ Oh, itu sekjennya siapa? Si Ahmad Ghazali Harahap, senior saya juga. Cuplis itu ya? Iya, jadi termasuk Bang Ahmad Ghazali Harahap yang apa namanya, yang menampung saya di sana. Sleting dengan dia PMI Sumut, terus pindah ke Jakarta jadi wakil ketua awalnya. Betul. Sekretaris Cuplis ada kejadian apa, dia jadi sekjen. Zaman Pak Nusron itu, Bang Nusron itu saya masih anggota bidang. Tapi setelah itu baru saya di salah satu wakil ketua. Tapi saya masih sempat ikut ngurus di PBPMI zaman Pak Nusron Wahid. Setelah itu, dia habis pasca PMI, saya setelah itu begitu terpilih Kongres Ansor di Surabaya, yang terpilih kebetulan kembali Bang Nusron Wahid, saya ikut pengurus Ansor. Dia Ansor, sempat pilih Ansor ya? Iya, lalu saya di Ansor juga ikut, saya juga diperintah beliau juga untuk di Banser, Bang, Barisan Ansor Serbaguna. Ya. Dan setelah pada periode Gus Yakut Khalil Qaumas sebagai ketua umum Ansor, saya juga masih ikut di Ansor mendampingi Korwil Sumatera waktu itu, Korwil Sumatera Utara bagian Sumbagut. Tapi di Banser saya Wakasat Kornas waktu itu. Lalu sekitar tahun 2021 itu Komandan Banser Nasionalnya orang Jawa Timur, Haji Al-Faiz ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya alhamdulillah ini terima kasih kepada Gus Yakut, saya diamanahi untuk menjadi Komandan Banser Nasional. Satkorlak namanya ya? Satkornas, Kasatkornas, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser. Jadi itu termasuk yang dari Sumatera yang baru pertama menduduki posisi jabatan itu adalah saya lah. Selain dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Sumatera baru saya lah di situ. Berarti darahnya itu dari remaja sampai sekarang ini NU Tulen lah ini, Nahdien ini ya. Lebih kurang begitu, Bang. Dan
kalau tidak salah satu-satunya wagub ya, wakil gubernur dan juga gubernur yang memang betul-betul NU tulen, perwakilan NU itu Adinda Hasan ini ya. Ya bisa dibilang begitu, Bang. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Oke, kita menarik tadi ya. Tadi Adinda bilang memang dari kecil ya. Iya. Dari kecil itu sekolah negeri, sekolah agama. Berarti memang paket ilmu agama dan ilmu umum mulai dari SD ya sampai SMA. Iya. Kemudian masuk ke UIN. Di UIN itu jurusan apa? Saya di Fakultas Usuluddin, jurusan Oke. Akidah Filsafat. Jadi kita belajar akidah, belajar filsafat juga. Iya. Makanya kalau kita lihat podcast-podcastnya atau seminar-seminarnya Rocky Gerung, wah ini Nyambung ya. nyambung lah, karena kita dulu belajar tentang metode berpikir secara filsafat itu bagaimana gitu ya. Jadi saya sangat gandung dengan Rocky Gerung ya. Karena beliau sekarang muncul tokoh sebesar beliau, dan saya kira anak-anak milenial sekarang juga banyak yang gandung dengan beliau, terutama ibu-ibu ya. Jadi gini dia, Adinda kan. Ini kan orang dari Sumatera Utara asli kan, artinya mulai dari kecil, kemudian di UIN, kan sudah memotret bagaimana Sumatera Utara ini. Apakah Sumatera Utara ke depan yang diinginkan oleh Adinda ini, kalau diberi amanah, kira-kira seperti apa mau dibangun Sumatera Utara ini? Saya kira begini, ini pertanyaan yang mendasar dan selalu ditanyakan kepada saya. Saya kira saya kan lahir di Sumatera Utara, di Medan, di Labuan Batu Selatan lah, besar juga di Medan. Tentu semua orang, Bang, sambil diminum. Iya, sambil diminum. Semua orang pasti punya keinginan untuk bisa membangun tanah kelahiran kita ini. Saya terus terang, selama ini juga banyak yang saya saya pernah perbuat lah, walaupun skopnya kecil ya. Contoh, banyak beberapa kawan-kawan saya yang saya coba bantu untuk mengakses terkait dengan beasiswa yang ada di Jakarta untuk kita berikan kepada kawan-kawan kita di sini. Ini juga merupakan sesuatu hal yang masih perlu kita kita perkuat ya. Karena bagaimanapun Sumatera Utara ini pertama yang harus kita kembangkan dan kita perkuat lagi itu adalah dalam sisi hal pendidikan. Kita tahu memang bagaimanapun dunia pendidikan ini, Sumatera Utara terutama, ini majunya suatu daerah itu kan karena pendidikannya, Pak. Jadi ke depan memang bayangan saya ya, kita harus berpikiran bagaimana memperluas akses pendidikan kepada masyarakat kita, bagaimana kita bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak lagi kepada siswa-siswi kita ataupun anak didik kita, terutama bagi yang kurang mampu. Ini saya kira baik yang sekolah agama maupun juga terutama sekolah umum ini. Juga terutama dalam hal fasilitas pendidikan ini perlu kita perkuat kembali, dan tentunya keberpihakan pemerintah itu harus nyata di masyarakat kita. Salah satunya mungkin itu, Bang, dalam hal pendidikan. Berarti ini kan nanti didengar nih oleh pemirsa Waspada TV. Berarti fokus ke depan dari pasangan Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagala ini, yang pertama itu poinnya itu adalah pendidikan. Bentuk kegiatannya itu atau programnya itu subsidi atau beasiswa. Ya, termasuk lah. Nah, itu yang menjadi prioritas ya. Kemudian yang lain? Yang pertama tentu yang kedua ya, kita sekarang kan Sumatera Utara ini ya, atau kita lihatlah masyarakat kita ini kan lebih banyak sekarang perempuan dan ibu-ibu ya, ibu rumah tangga, emak-emak kita ini. Kemarin saya mengunjungi satu daerah di Mercusuar. Di sana ada sebuah kelompok ibu-ibu pengajian yang mereka itu sambil melaksanakan pengajian, arisan pengajian, tapi mereka juga buat usaha yang sangat produktif. Dan saya lihat di situ mereka punya semangat bagaimana mereka bisa menambah penghasilan keluarga. Dan saya pikir pemerintah ke depan ini harus bisa menumbuhkan semangat bagaimana mereka bisa menumbuhkan ekonomi kekeluargaan, yang mereka itu juga nantinya akan bisa menambah penghasilan keluarganya. Dengan demikian kalau sudah bertambah pendapatan keluarga, tentu akan selanjutnya bisa menyekolahkan anaknya, bisa memberikan lagi kebutuhan keluarga yang lebih baik. Jadi program kami ke depan itu ataupun Pak Edi dan saya itu juga
terutama bagaimana memberdayakan perempuan dan ibu-ibu, emak-emak kita ini. Ini sangat Ah, penting ya, karena keluarga itu bisa kuat kalau memang ibu-ibunya juga bisa mandiri, pendapatannya juga semakin berkembang. bentuk pemberdayaannya itu seperti apa kira-kira, Linda? Apakah Ya, tadi sudah tersebut misalnya, memfasilitasi atau mendorong UMKM karena kebetulan mayoritas UMKM itu kan berisi ibu-ibu dan ya, perempuan. Bentuk intervensi pemerintah nanti ketika ya, diberi amanah, ya. Pak Edi dan, Adinda Hasan Basri untuk memimpin Sumur itu bentuknya seperti apa? Ya. Pertama, kan semua sebenarnya ibu-ibu ini sangat kreatif. Masyarakat kita ini, ibu-ibu ini sangat kreatif. Mereka kan tinggal kita bisa fasilitasi kira-kira mereka mau berbuat apa nih. Ibu-ibu pokoknya dalam satu komunitas ini mereka ingin berbuat apa. Pemerintah datang memberikan apakah semacam pelatihan bagi pengembangan usahanya. Kalau sudah usahanya sudah ada, bagaimana kita kembangkan agar bisa lebih besar lagi. Mungkin dalam hal produksinya, dalam hal packaging, pengemasan barang-barang mereka itu. Karena kemarin saya lihat itu mereka punya program, punya produk tauco. Tauco yang ada label halalnya. Cuma waktu itu saya lihat ini packagingnya sama pemasarannya belum berkembang. Nanti pemerintah bisa memberikan itu supaya produk ini bisa masuk ke swalayan-swalayan di tempat kita, dan saya tanya mereka itu sudah mereka memproduksi sampai ke Jakarta, ada sampai ke Sulawesi. Berarti kan ini sudah diterima oleh pasar tapi belum promosinya yang belum kuat. Di sinilah sebenarnya peran penting pemerintah untuk mengglorifikasi dan mengembangkan usaha ini, tidak hanya sekedar usaha rumahan saja tapi bisa lebih besar lagi untuk memberikan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi komunitas. Dan saya kira bukan hanya di sini, ini contoh kecil saja. Mungkin kalau kita ke tempat lain akan ada lagi usaha-usaha yang lebih baik, yang lebih menarik lagi, yang selama ini mungkin pemerintah belum mengambil itu sebuah yang penting. Jadi kita harus nanti menggali lagi sehingga ini menjadi sebuah komunitas masyarakat kita, terutama ibu-ibu yang punya usaha tadi ini semakin berkembang, dan saya yakin itulah sebenarnya kekuatan dari masyarakat kita yang harus kita berdayakan selain usaha-usaha yang skopnya besar. Artinya mendorong UMKM naik kelas lah ya. Iya, Jadi pemerintah iya, memfasilitasi persoalan-persoalan di UMKM, apakah perizinannya, iya, apakah skillnya, lewat pemasarannya, pemasarannya, bahkan kadang-kadang kan di UMKM itu persoalan apa namanya sertifikasi halal kalau dia jual sertifikasi, makanan itu iya, pemasarannya semua. itu sangat Oke. penting ya. Jadi di tingkat Sumatera Utara, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini kan bukan semata-mata mengandalkan eh, pemasukan daerah ya. Iya, Kan bukan semata-mata itu. Kalau misalnya ini yang ditangkap oleh khususnya stakeholder di tingkat kelas menengah kan, dalam bayangan mereka pemerintah Sumatera Utara itu selain mampu meningkatkan sumber-sumber ekonomi untuk pemasukan daerah, tapi juga dia mampu mengambil atau mengawal anggaran di tingkat nasional iya, untuk dibawa ke Sumatera Utara. iya, betul. Bung Hasan Basri Sagala, saya Bung aja lah ini, karena Oke, oke, dia sebenarnya silakan Pak. aktivis juga. Boleh, Iya boleh, kan, iya. aktivis 98, aktivis Ormas Islam, Cipayung, mulai NU, Cipayung, Cipayung, iya, jadinya. Dengan pengalaman 24 tahun di Jakarta, yang punya jaringan nasional, siap atau mampu nggak Bung Hasan mengambil atau mengawal anggaran untuk Sumatera Utara? Karena di sebelah itu juga ada betul, Bobby, dia juga punya jaringan nasional dan semuanya. iya, Kan kira-kira begitu. Ini dengan pengalaman sumber daya jaringan Bung Hasan ini iya, gimana? Nah, Sumatera Utara masyarakat itu kan butuh itu juga ini. betul, betul. Saya pikir begini ya, walaupun saya belum mendapati posisi yang tertentu lah saya bilang di Sumatera Utara ini, pelan-pelan saya juga sudah membawa beberapa bantuan program yang dari Jakarta ke sini, Sumatera Utara. Contoh dalam hal bantuan-bantuan rumah ibadah, karena kemarin saya di Kementerian Agama juga pernah aktif, dan sebelumnya juga banyak sebenarnya begini Bang,
kemauan kita untuk melobi pimpinan untuk melobi pusat itu seperti apa. Terkadang mohon maaf ini, anggaran ada di pusat, tapi kalau kita nggak melobi, nggak melakukan pendekatan, nggak melakukan komunikasi yang baik, akhirnya itu dialihkan kepada daerah lain. yang melakukan pendekatan yang baik. Saya kira ke depan, mau nggak kita berjerih payah atau bersusah payah untuk mengejar itu, melakukan pendekatan, melakukan komunikasi, menyusun program yang terencana yang baik. Saya yakin pemerintah pusat kalau memang itu kebutuhan real dari kita, contoh infrastruktur, kita tahu infrastruktur di sebagian besar di Sumatera Utara ini masih dalam tanda petik banyak yang perlu kita perbaiki, kan? Kita masuk ke daerah-daerah kecamatan, mulai dari Langkat, kemarin saya ke Langkat juga saya lihat masih banyak betul yang perlu kita perhatikan infrastruktur jalan umpamanya. Sekarang bagaimana kita selain porsi anggaran yang diberikan secara nasional kepada Sumatera Utara, kita kan bisa mencari peluang-peluang yang lain. Tapi yang lebih penting adalah kesemangat kita untuk melakukan pendekatan ini. Ini yang paling penting. Karena kita Terkadang semangat, iya, mau, cuman nggak kenal. iya, Nah, kalau Bung Hasan Basri ini kan di Jakarta 24 tahun, kenal dengan Menteri Agama, jaringan NU lah, menterinya Iya. banyak dari PKB, dari apa dan semuanya. Iya. Nah, masyarakat ini lagi menunggu nih kalau Bung Hasan Basri Sagala ini kalau dia jadi wakil, dia bisa membantu mengalirkan dana, mengawal dana ke Sumatera Utara. Karena ada beberapa proyek lagi kan, yang Betul. 2,7 T infrastruktur multi years itu, Iya. dan juga yang lain-lain. Saya Apa kira yang bisa dijelaskan ke masyarakat Sumatera Utara? Oh, saya bisa misalnya. ya saya kira Mas, pendekatannya kita kenal saja pun kalau tidak kita lakukan pendekatan, tidak kita lakukan lobby, itu nggak mungkin juga itu. Karena kita tahu penentuan anggaran ini kan tidak hanya di eksekutif, tapi ada namanya di legislatif dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini yang penting. Saya pikir ya, saya lahir di organisasi dan juga sebagai orang politik, tentu usaha itu harus kita buat. Tidak hanya sekedar ke eksekutifnya, tapi kan semua anggaran itu dipatok dulu di di DPR, di Senayan. Itu harus kita buat melalui jaringan komunikasi kita. Dan mudah-mudahan dengan kemampuan kita, jaringan kita yang ada di sana, pastilah bisa kita tarik anggaran sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur, mungkin salah satunya di Sumatera Utara, dan saya kira tinggal kita lanjutkan dan kita buat komunikasi yang lebih intens. Saya yakin itu. Ya. Orang belum jadi wagub aja udah pernah ngawal bawa anggaran ke Sumatera Utara ya. Betul. Oke. Ini pertanyaannya sedikit sensitif. Apa itu? Apa yang sensitif? Calon kan dua ini di Sumatera Utara. Ya. Bung Hasan ya. Ada paket Bobi dan Surya Bupati, Bobi Wali Kota Medan. Iya. Dan ada Pak Edi dan konstelasi dinamika politik saat ini kan idealnya yang incumbent itu kan Pak Edi karena beliau mantan gubernur. Tetapi melihat konstelasi politik, banyaknya koalisi, kemudian hubungan di tingkat nasional, terposisikan ini paket Bobi nih yang incumbent jadi ya seperti ini. Iya kan? Iya. Optimis nggak menang? Saya kira begini ya. Saya mulai dari sisi partai paling besar. Di Medan. Ya kan? Saya kan background saya di organisasi, Bang. Baik dari saya belajar organisasi di Medan dan juga bersama Abang juga. Di Jakarta juga saya berpengalaman di organisasi juga KP dan juga organisasi kemasyarakatan juga. Saya kira untuk pertarungan semacam ini saya sudah punya pengalaman ya. Tentu saya tidak ada cerita lain. Kalau ditanya optimis ya pasti optimis lah kita. Karena bagaimanapun semua tergantung kemauan kita. Saya dan Pak Edi dan juga tim sukses yang kita bangun. Kalau kita memang punya strategi yang baik, punya komunikasi yang baik, dan juga punya pola manajer campaign yang baik, saya kira tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang rasional. Masyarakat Sumatera adalah masyarakat yang berpendidikan. Mereka pasti bisa melihat dan menilai ini pemimpin ini yang calon bagaimana yang mereka inginkan. Tinggal bagaimana kekuatan kita untuk memberikan bahwasanya kita yang terbaik dan kita yang harus memenangkan pertarungan ini. Jadi dengan semangat masyarakat latar belakang masyarakat Sumatera Utara ini saya yakin
kami bisa merebut hati masyarakat Sumatera Utara dan kami yakin bisa menang. Gitu. Oke ya, optimis ya. Optimis. Ya kan? Eee, himbauan-himbauan kepada stakeholder pemilu lah, apakah itu ke masyarakat, Oh iya, apakah itu ke calon, apakah itu ke aparat, iya, ya. Bagaimana, pesan, himbauan, oke, masukan dari Hasan Basri Sagala iya, selaku calon wakil gubernur Sumatera Utara iya, terhadap, stakeholder yang iya. disebut tadi itu? Betul Bang, ini juga banyak ditanyakan kepada kami lah, kepada saya secara pribadi. Ini apa enggak nanti kalaupun kita menang, apa suara kita nanti tidak dikotak-katik ataupun dirubah di KPU. Nah, ini apa ya, pertanyaannya Iya begitu iya. begitu pertanyaan dari masyarakat. Tentu saya tidak mungkin bisa, menuduh, lembaga manapun ya, demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan lancar, jujur, adil, rahasia. Yang paling utama itu adalah panitianya dulu nih, KPU-nya dulu ini yang harus betul-betul bersih, betul-betul adil. Contoh dalam penentuan KPPS. Sebentar lagi kan akan ada apa namanya, penentuan dan penyusunan KPPS. Harus dipilih orang yang betul-betul punya kompetensi. Jangan sembarangan kita menentukan anggota KPPS ini, ya. Dipilih orang yang betul-betul mampu dan tidak berpihak kepada yang manapun, karena biasanya di sini mulai nih, ada sedikit dalam tanda petik nih, saya nggak menuduh nih, tapi ada informasi yang masuk ke saya, mulai ada permainan di sini, penentuan KPPS. Saya nggak menuduh, tapi mungkin masyarakat yang menyampaikan kepada saya. Ada juga katanya ketika apa namanya, mengirimkan surat undangan. Nah, ini kadang juga ada biasanya informasi yang kita dapatkan ada sedikit apa namanya, trouble di sana, termasuk juga nanti ketika penghitungan dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan betul, mari kita kawal demokrasi Sumatera Utara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Tidak boleh satupun suara yang dihilangkan atau direkayasa ataupun disalahkan ataupun dirubah, tidak boleh. Karena itu adalah tanggung jawab kita, ya kan? Buatlah sejujur-jujurnya pemilu ini dan kita minta juga ini, yang lebih penting lagi adalah aparat kita. Kita cinta aparat negara kita, ya. Baik TNI, Polri, semuanya, ASN kita. Kita cinta kepada negara ini. Kita cinta kepada alat-alat negara ini. Saya harapkan juga tentunya kita ingin demokrasi di Sumatera Utara di Indonesia ini, demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang memang punya nilai. Ya, ini adalah sebuah apa namanya, kekuatan kita. Kita tidak ingin hanya gara-gara pilgub Sumatera Utara ini kalau terjadi nanti ada kecurangan ribut. Kita tahu Sumatera Utara memang bagaimana dinamikanya kita, apa namanya, beragamnya komunitas di sini. Kalau sedikit saja terjadi ada kecurangan, ini akan bisa memantik apa namanya, kejadian yang lebih besar. Tentu kita tidak ingin ini. Supaya tidak terjadi bagaimana? Pertama, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus betul-betul bisa menjamin pemilu pilgub ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan adil, sesuai dengan regulasi, tegakkan aturan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, aparat kita juga, kita berharap betul kepada seluruh aparat bekerja, melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita hormati, kita jaga sama-sama pilgub ini supaya berjalan dengan baik, karena kami sangat cinta kepada seluruh aparat negara kita dan tentu harus kita tempatkanlah mereka sebagai yang dapat melindungi masyarakat kita. Dan saya percaya pasti demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Oke. Itu saya kira, Bang. Untuk masyarakat Sumatera Utara, apa Oke. pesan yang paling penting? Ini yang terakhir ya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, terutama masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara ini sangat multi etnis ya. Ada semua suku ada di Sumatera Utara. Termasuk agamanya juga kita paling besar. Karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan salam kenal dari saya, Hasan Basri Sagala, yang insya Allah akan kami nanti ada penetapan oleh KPU sebagai pasangan cagup dan cawagup. Saya berharap betul dalam kesempatan kali ini mohon doakan kami pasangan, boleh nggak saya sebut ya, pasangan ideasnya boleh? Boleh boleh. Ya, mohon doakan kami, mohon dukungan dari seluruh Iya. masyarakat Sumatera Utara kepada kami. Insya Allah kalau kami nanti terpilih di dalam pilgub ini tentu kami akan berbuat sebaik-baiknya bagi masyarakat
Sumatera Utara. Kita harus sama-sama menegakkan demokrasi yang bermartabat di Sumatera Utara. Wabil Terima kasih. khusus UIN nggak? Oh iya, Ada terutama Ustaz ini. Almam. Itu yang penting kan. Karena saya juga ini terima kasih nih Bang Ihyar. Karena saya juga keluarga besar dari UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, dan juga ada UIN Padang Sidimpuan, ada Stain Madinah, dan juga seluruh keluarga besar kita lah, teman-teman saya, komunitas-komunitas organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Saya mohon juga dukungan dan juga doa dari seluruh keluarga besar saya. Terima kasih. Iya, saatnya UIN, alumni UIN memimpin. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Hasan Basri Sagala, siapa lagi kan gitu? Oke. Oke. Terima kasih Bung Hasan Basri Sagala telah menghadiri undangan Waspada TV. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini dapat mencerdaskan masyarakat, khususnya tentang demokrasi dan demokratisasi di pilkada serentak ini. Dan saya secara pribadi mudah-mudahan seluruh cita-cita, seluruh doa, dan seluruh kerja-kerja politik dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang.